Hey, halo semua, kembali lagi dengan Kang Menyun di channel baru lahir kemarin yang bermimpi mengguncangkan dunia persilatan Indonesia. Ngekno. Ya, mohon maaf suara saya agak lucu kali ini, agak gak enak badan. Mungkin kesambet setan COVID kemarin pas ngelamun ngeliatin suster di rumah sakit. Hahaha. Baiklah, kali ini saya kembali akan merangkum film Indonesia lagi. Ya, tentunya film ini masih dibintangi oleh Vino Giovanni Bastian. Ya, tapi di film kali ini Vino dipasangkan dengan istrinya sendiri, yaitu Marsha Timothy. Kayak ini sih namanya senang-senang di atas penderitaan orang lain. Udah, nggak usah dipeduliin. Kalaupun dunia berhenti. Ya, film ini rilis di tahun 2015 yang diangkat dari sebuah novel karya T.B. Silalahi. Karena di sini ada Vino di dalamnya, film ini tentu masih akan berbau gaya-gaya rock and rollnya, jiwa-jiwa pemberontakan, dan tentu aroma cinta yang tetap melekat. Tuh kan kamu sih. Dan film ini berjudul Toba Dreams. Langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Pagi ini kita melaksanakan latihan kesiapan satuan menghadapi tugas operasi. Sekaligus kita akan melepas seorang prajurit terbaik yang kita miliki. Prajurit yang berdisiplin, penuh dedikasi, dan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Prajurit teladan yang telah mempertaruhkan nyawanya di medan-medan perang demi membela kedaulatan bangsa. Sersan Mayor TB. Saya mewakili TNI Angkatan Darat dan Korps Kavaleri mengucapkan selamat menjalani masa pensiun. Ya, di awal cerita diperlihatkan Matias Mukus sebagai Sersan TB Silalahi. Di situ Sersan TB sedang melaksanakan upacara pelepasan jabatan untuk pensiunnya. Rekan-rekan prajurit yang saya cintai dan yang saya banggakan. Meskipun saya tidak ada lagi di sini, tapi hati saya, jiwa saya tinggalkan di sini. Saya berharap semoga rekan-rekan prajurit membanggakan nusa dan bangsa. Selamat bertugas. Kalau ada yang tanya siapa batik kita, Kami jawab Sersan TB. Sedangkan di lain tempat, dalam waktu yang bersamaan juga diperlihatkan sosok Vino sebagai Rogur yang sekaligus adalah anak Sersan TB tersebut. Di situ Rogur terlihat sedang tawuran dan baku hantam dengan anak-anak muda lainnya. Wow, bapaknya lagi berpisahan. Anaknya tawuran. Seru. Kemudian usai itu semua, Sersan TB berkumpul dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Ya, termasuk Ronggur. Di situ ada ibunya.
dan kedua adiknya yaitu Haikal Kamil sebagai Samurung dan Vanessa Ines sebagai Belum lagi Taruli. kita mau kontrak rumah. Di situ Seperti Sersan kalian TB tahu, berencana untuk mengajak keluarganya Bapak itu sudah tidak untuk punya pulang hak lagi dalam kampung semua ini. dikarenakan dirinya telah pensiun Jadi, dan yang ditempati adalah rumah dinas untuk anggota yang kita aktif. semua pindah ke kampung. Di sana kita masih punya sawah dan masih punya kebun. Sumurung, tolong kau bingkai piagam tanda kehormatan Bapak ini. Hati-hati jangan sampai rusak. Ya. Iya, Pak. Puluhan tahun Bapak mengabdi untuk negara ini. Cuma selembar kertas ini aja Pak balasannya. Di situ terjadi selisih harus dengan diusir dari Ronggur rumah karena jiwanya yang bengal Bapak lihat dan tuh merasa untuk keluar sana, cocok Pak. hidup di Jakarta. Banyak Membangkang tetangga kita untuk yang tak udah ingin tahunan ikut pensiun. pulang ke Tapi masih kampungnya. tetap tinggal di sini. Padahal mereka masih punya rumah di luar komplek. Kau samakan Bapak dengan mereka. Rumah ini buat prajurit aktif. Bukan untuk pensiunan. Kalau semua asrama ini dipenuhi oleh pensiunan, sedangkan prajurit aktif tersebar di mana-mana, lalu bagaimana kalau negara dalam keadaan tidak aman? Oh itu tugas negara Pak. Bukan urusan kita. Hari gini masih so idealis Pak. Pantas hidup kita susah terus. Jaga mulutmu, Bang. Hormat dikit sama Bapak. Mau tinggal di kampung. Bukan itu maksudnya, tapi hormat dikit sama Bapak. Gue tahu lo juga sebenarnya lebih senang tinggal di sini kan. Tapi lo gak berani ngomong sama Bapak. Uli juga. Ayo bilang terus terang. Uli lebih senang tinggal di Jakarta daripada tinggal di kampung. Uli punya mimpi di sini. Uli punya cita-cita di sini. Teman-teman Uli banyak di sini. Sudah cukup! Bapak sudah putuskan. Kita semua pindah ke kampung. Dan kalian semua ikut Bapak. Aku gak ikut. Mau jadi apa kau di sini? Kuliah kau drop out. Pergaulan kau bambungan. Kerjaan kau cuma berkelahi. Udah Pak. Udah selesai Bapak ngomong. Hei, Ronggur! 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 Ronggur pun pergi Bapak setelah belum selesai berselisih bicara. dengan bapaknya Sersan Sudah, TB Pak. tersebut. Biar Tapi nanti ibu yang ibunya bicara. menahannya Ya. dan berbicara pada Ronggur untuk penuhi keinginan bapaknya tersebut. Kamu mau kemana? Mau keluar. Bosan di rumah. Ronggur, kamu kan pernah janji sama ibu. Kalau kamu mau membahagiakan ibu, ya kan? Kali ini ibu minta sama kamu. Ibu akan sangat bahagia kalau kamu bisa turuti semua keinginan bapakmu itu. Aku jalan dulu. Ronggur. Tapi Ronggur tetap pergi. Ternyata Ronggur pergi ke rumah Selama ini aku Marshal selalu ngecewain Timothy. Ya, di sini sebagai Andini Padahal dia nggak sekaligus pernah minta adalah apa-apa dari pacar Ronggur. Berniat untuk pamitan karena akan pulang kampung. Tak lama, ayah dan ibu Andini Sorry, pun Om, Tante. pulang dan terlihat memang tak menyukai Ronggur. Papa mau bicara. Ya udah gue pulang deh. Sekalian pamit ya. Besok aku berangkat. Dan singkat cerita, Ronggur dan Sersan TB pun sampai di kampungnya. Dan di situ ada sosok Yayang Sinur sebagai opu atau nenek Ronggur menyambut kedatangan mereka. Mantuku yang berhati emas. Anakku, masih juga kau bertahan sama si
Anakku itu, kalau aku jadi kau, ku ganti dia sama jenderal yang ganteng. Terus? Iya, Pak. Lalu kau tebe. Sudah sebesar begini baru kau bawa kemari. Anak cantik, sini kucung kau. Cucuku manis, cantik. Kau sama seperti Opung. Pendiam, tongam. Makasih, Opung. Horas, Opung. Horas. Persis sekali kau seperti bapakmu waktu muda. Tapi kau tak keras kepala kan? Sayangnya Opung, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sudah, naik. Masuk, ayo. Di situ pun Ronggur bertemu teman kecilnya dulu, yaitu Boris Bokir sebagai Togar. Motorola. Iyalah. Udah lama kau di sini. Kau lihat aku tadi nangis? Hah? Sebentar dulu. Si Ronggur kau kan? Ah iya, Ronggur. Ronggur ini. Kau masih ingat aku, Togar? Waktu masih kecil kau bikin sering nangis? Hah? Masih hidup lo, Gar? Udah dengar kalian mau tinggal di sini? Keluarga gue itu. Males gue tinggal di sini. Hari-hari Ronggur lalui di sana Hidup gue di Jakarta, Gar. bersama Togar, Bukan di sini. juga sekaligus perasaan Enteng kali bibir ketidaknyamanannya karena tinggal di Mentang-mentang anak sana. Jakarta kau. Tengok, seperti sepenggal surga di Sumatera. Like paradise. Bagus kan? Laki-laki lebih senang dia di Lampung. Inang-inang disuruh bekerja keras. Artinya tidak betul itu. Ronggur, hei, Ronggur, teman. Rasakan kau. Ronggur, sebentar. Bapak perlu bicara sama kalian semuanya. Besok aja lah, Pak. Nanti. Ini penting tentang masa depan kalian semua. Dengarkan baik-baik. Sumurung, Taruli, kalian sudah menyelesaikan SMP dan SMA. Dan Sumurung sudah bersedia untuk sekolah di Akademi Militer. Sekolah yang tadinya tidak bisa Bapak capai. Bukan begitu, Sumurung? Iya, Pak. Bagus. Dan kau Taruli, Bapak sudah daftarkan kau ke SMA 2 Yayasan Soposuru. Itu salah satu SMA terbaik sekarang ini di Indonesia. Tapi Pak, saingannya berat di sana. Yang terbaik aja yang bisa lolos. Kamu jangan takut ombak sebelum berlayar. Kalau kamu rajin belajar, Ibu yakin kok kamu pasti bisa. Ma, dan kau Ronggur, sini sebentar kau. Duduk dulu, Bapak mau bicara serius sama kau. Ini penting buat masa depanmu. Jadi, Ronggur, Bapak selalu bingung bagaimana caranya menghadapi kau. Jadi setelah Bapak pikir-pikir, ada baiknya kau teruskan tradisi keluarga untuk sekolah di sekolah pendeta. Ini bukan batalion, Pak. Ini keluarga. Aku, Uli, Semurung, bukan prajurit Bapak yang harus selalu tunduk perintah komandannya, Pak. Dan satu hal lagi. Kita anak-anak juga berhak untuk menentukan masa depan kita sendiri. Iya, tapi selama kau tinggal... Hei, Ronggur! TB. Ada apa Si lagi? Ronggur benar. Kau tak bisa mengatur hidupnya. Sama seperti kau dulu. Makanya kau tuh jadi sersan saja. Sudahlah, Mak. Tidak perlu itu diulang-ulang terus. Coba kau dulu menurut.
Hingga suatu hari mereka pulang dalam keadaan mabok dan bikin bising di sekitar rumahnya. Sersan TB pun keluar dengan marah pada Ronggur. Berhenti kau! Berhenti kau! Ada tukang parkir, kasih uang parkirnya Apa kalian ini? Hah? Hei! Sini, sini. Mau jadi pemabuk kau? Hah? Hei! Lihat bapakmu! Kau Togar! Kau mau bikin rusak anakku! Pak, sudah. Sudah, biarkan! Biarkan! Hei, sini kau! Tapi sekali lagi Ronggur bukanlah prajurit yang selalu akan bilang siap pada komandannya. Hahaha. Untuk aku apa untuk bapak? Ya kan? Dia pikir dia lebih baik daripada gua. Ronggur, lihat dong. Lihat bapak siapa sekarang. Ini bapak saya. Prajurit. Tentara dia. Tapi tentara yang kalah perang. Ronggur. Dia datang ke Jakarta ke sini. Dia lari untuk cari aman. Kemudian saat semua tertidur, Ronggur pun diam-diam pergi untuk berniat balik ke Jakarta dengan diantar oleh Togar. Jaga martabat keluargamu dan bikin orang tamu bangga di kampung ini. Itu omongan lu. Apa tuak yang semalam? Hah? Si mabuk lu? Ini dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan akhirnya Ronggur pun sampai di Jakarta dan bertemu dengan Andini. Ronggur. Din. Ayo. Akan tetapi Andini terlihat bersama pria lain. Sedikit mengobrol dan kemudian Ronggur pun Aku cuma mau nepatin janji aku untuk kembali ke sini. Kamu lagi tunggu. Saya ada perlu sama Tommy. Kemudian Ronggur datang ke Masih rumah baca-baca. temannya yaitu Raymond Yetuangka sebagai Tommy. Ternyata di situ Tommy pun mengalami musibah pada keluarganya yang bangkrut dan sekarang hidup sebagai supir taksi. Sabar lu deh. Dan diajaklah Ronggur ke rumah lama si Tommy dan bertemu adik-adik Tommy di Eddie. situ. Masih ingat sama Bang Ronggur nggak? Lupa sama abang. Hah? Kirain lupa. Yuk sini. Ah, tuh Tami. Tami, kamu masih ingat? Apa kabar, Tam? Untuk sementara Bang Ronggur bakalan tinggal di sini ya. Hari-hari Ronggur jalani dengan profesi sebagai supir taksi bergantian dengan si Tommy. Stop. Hah? Stop. Mana sekolahnya? Dalam. Mau aja di anak kecil. Tadi! Tadi! Tunggu! Ini lagi mau kemana sih? Tami! Ini ngapain sih pada mau kabur-kaburan? Masih, udah
deh, gak usah ikut campur. Mau Tami sekolah apa enggak, bukan urusan abang. Kak Tommy tuh nggak tahu perasaan Tami gimana, bang. Gimana Tami tuh diperlakuin di sekolah, bang. Sama temen-temen Tami, sama guru-guru Tami juga. Tami kayak maling, bang, di sekolah. Ya udah, tunjukin sekolahan kamu di mana. Tunjukin teman-teman kamu di mana. Biar abang maki-maki sekalian tuh. Biar abang pukul sekalian. Guru-guru kamu tuh, biar abang hajar sekalian. Bang. Ayo semua masuk. Masuk. Udah. Cepat masuk. Tami sekolah. Hingga suatu ketika Andini menghampirinya di rumah Tommy. Misalkan lo kayak gitu ya nggak apa-apa. Ronggur pun kaget Nah, kan? dan Ronggur kan? sedikit kesal. Kamu nyari aku? Masih perlu sama aku? Iya. Kalau kamu datang ke sini cuma mau jelasin kamu udah punya pacar baru, nggak perlu. Aku udah tahu kok. Dan nggak masalah. Ada lagi yang mau disampaikan? Kamu tahu nggak? Setiap hari yang aku harapin kamu tuh datang. Tapi Andini berusaha menjelaskan. Kamu pikir kenapa aku di sini? Aku nggak akan cari kamu kalau aku cinta sama orang lain. Dan akhirnya berpelukan, ngek-ngok. Dan hari-hari Ronggur pun semakin indah. Sebagai supir taksi, kemudian di sela waktu menjemput Andini di kampus, lalu berkencan. Aman. Aku baru sadar loh, kalau ternyata macet gini bisa menyenangkan ya. Kayak ini sih namanya senang-senang di atas penderitaan orang lain. Udah, nggak usah dipeduliin. Kalaupun dunia berhenti, juga nggak usah peduli. Udah jalan. Tuh kan kamu sih. Sorry, sabar. Hingga suatu ketika saat sedang mencari penumpang, Ronggur diberhentikan dan masuklah 3 penumpang berbau-bau mafia. Malam, Bos. Mau kemana? Sebelum berangkat, mereka pun menyalakan rokok di dalam taksi. Maaf, Bos. Dan Iya, taksi nggak boleh Ronggur rokok. pun menegur dan menyuruhnya Buat kita mematikan Nanti kita tambah rokoknya mobil, sebelum Bos. jalan. Aturannya begitu soalnya. Maaf. Kalau gua mau ngerokok lu mau apa? Silakan cari taksi lain deh. Ya, maaf. Bangsat. Gak usah larang-larang gua ngerokok. Kalau lu nggak menyesal. Kalau pada masih mau ngerokok, di luar. Saya tunggu. Mana kau lihat keluar? Atau gua pecahin dulu kepala lu? Kalau Tak gua disangka mereka memang mafia. Ronggur pun ditodong pistol Gara-gara dilarang rokok. karena masalah rokok tersebut. Igi, Tapi namanya Ronggur, mau ditodong apaan juga nggak bakalan takut. Kemudian si bos dari 3 orang tersebut dengan tersenyum dan membuang rokoknya dan menyuruh anak buahnya turunkan pistolnya yang ternyata hanyalah pistol korek api. Hahaha, kena prank deh. Siap. Hatiin. Nggak lucu nih bercandanya nih. Ronggur pun jalankan taksinya sembari ngobrol di jalan dengan 3 orang tersebut. bagus juga nyali kamu. Untuk orang yang punya nyali besar seperti kamu ini, harusnya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi. Jadi supir taksi bukan cita-cita saya, Bos. Ini sementara waktu aja, daripada nganggur. Apa cita-citamu? Saya mau jadi orang kaya dan sukses. Setelah sampai, Ronggur pun diberi ongkos lebih banyak dari harga kargo taksinya. Bukan cuma ongkos,
Ronggur pun diberikan tugas untuk mengambil barang untuk esok harinya, yaitu sebuah kue katanya. Itu nggak seberapa. Dan Uang Ronggur segitu nggak pun seberapa untuk bersedia. orang yang punya nyali besar seperti kamu. Saya minta tolong sama kamu untuk ambil barang besok pagi dan antar ke rumah saya. Oke? Gi, kasih alamatnya Peter. Tunggu. Maaf nih, saya harus tahu dulu barangnya apa. Narkotika. Makasih deh. Saya nggak sebodoh itu. Iyalah. Cuma kue. Hadiah ultah buat anak saya. Canda terus sih, Bos. Makasih, Bos. Yuk. Oke. Keesokan harinya, Ronggur menjalankan tugasnya dan mengantarkan kue tersebut ke rumah bos itu. Sesampainya di rumah bos itu, Ronggur diperlihatkan Saya tahu kamu isi pasti dalam bisa kue percaya. tersebut. Terima kasih ya. Saya pamit. Sebentar. Sini dulu. Kamu harus coba kue mahal ini. Jangan. Saya masih harus tarik lagi soalnya. Sedikit aja, hargai dong. Dan ternyata itu adalah Potong. narkotika. Lihat. Anjing lu semua. Bukan model lagi urusan langsung. Ketika Ronggur Kali ini gue kaget lagi nggak mau ngerokok. dan ingin menghantam bos tersebut, tapi namanya mafia masih tak jauh dari pistol. Kemudian menodongkan ke Ronggur sembari memperlihatkan foto-foto saat Ronggur mengambil barang Dan tersebut. coba-coba. Ingat cita-citamu. Jadi kaya raya. Kalau kamu jadi supir taksi, sampai mati pun kamu nggak akan bisa kaya. Dan lu juga harus ingat, foto lu udah ada pada kami. Lu gak bisa ngejebak gua. Saya tunggu waktu 3 hari untuk jadi kaya atau menyesal. Merasa dijebak dan diancam, Ronggur pun pergi. Kemudian menceritakan hal yang menjebaknya tersebut pada Tommy, temannya. Ya itulah gobloknya gua. Kamu kejebak, Tom. Terus? Hah? Terus lo mau apa? Hah? Lo terima tawaran dari mereka? Ronggur yang dalam keadaan bingung pun bertemu dengan Andini di suatu kafe sambil ngobrol Aku gak serius. bisa hidup kayak gini terus deh. Aku juga pengen punya kehidupan yang lebih baik. Dan aku mau buktiin sama kamu. Ketika Andini ke toilet, Aku kamar mandi dulu. datanglah ayah Andini, juga pria yang dijodohkan oleh ayahnya tersebut. Dan terjadilah obrolan serius di situ. Loh, Om? Bahwa ayah Andini merasa Ronggur tak layak untuk anaknya. Dengar ya. Sebentar lagi, Andini akan menjadi seorang insinyur. Dan saya sebagai orang tua, ingin Andini mempunyai pasangan yang sepadan. Dan ini tidak saya lihat pada diri kamu. Sekarang, kamu boleh pergi. Tunggu sebentar, Om. Tunggu. Saya tahu saya cuma supir taksi. Tapi saya punya niat baik sama anak Om. Saya serius sama dia. Dengar ya. Jangan bikin masalah ini makin besar. Mending lu pergi sekarang. Saat pria yang dijodohkan tersebut ikut bicara, Ronggur pun sedikit meninggi. Kalau lu tahu siapa gue, siapa bokap gue, bokap lu yang Sersan Mayer tuh bakal sujud depan Kemudian, bokap gue. dah! Karena Ronggur merasa tersinggung dengan omongan pria tersebut yang bawa-bawa nama bapaknya. Disitulah kemudian Ronggur akhirnya datang bergabung dan berpikir untuk menjadi sukses dengan kaya yang dijanjikan bos mafia tersebut. Ya, hari-hari Ronggur jalani sebagai kurir terhebat bos mafia tersebut.
Dan sesuai janji bos tersebut, Ronggur pun bergelimang harta. Ronggur! Gimana? Kemana aja, Bang? Ada. Abang punya hadiah buat kamu. Sumpah, Bang, ini yang Tami mau banget. Makasih banyak, Bang. Iya. Jelasin sama gue, lo dapat duit dari mana? Kan gue udah bilang sama lo, gue ada bisnis. Udah pegang. Nggak banyak gitu. Hei, aman. Apaan nih? Kira gue bego? Lo gabung sama mereka? Iya. Lo nggak dengerin omongan gue? Gue nggak pengen jadi pecu. Gue udah capek hidup kayak gini, Tom. Sekarang, lo gak usah kenal gue. Dan lo gak usah kenal sama keluarga gue lagi. Angkat kaki dari rumah gue. Pergi. Ambil tuh uang. Hingga suatu hari, Ronggur pun datang ke rumah Andini. Berniat untuk melamar Andini. Saya cuma mau bicara 1 menit. Saya datang ke sini mau melamar putri Bapak. Dengan mengatakan Dan saya datang ke sini bertanggung untuk tanggung jawab jawab pada anak yang dikandung Andini. atas calon anak saya yang di perutnya Andini. Hingga ayah Andini shock. Andini. Jawab, Din! Kemudian Ronggur pun membawa Andini pergi. Di situ Andini marah karena Ronggur telah bohong dengan mengatakan kalau Andini hamil, padahal enggak. Hahaha, anjir, bisa bae lu tong. Singkat waktu, Ronggur pun yang merasa dirinya telah punya segalanya, ia pun pulang ke kampungnya dan memperkenalkan calon istrinya, yaitu Andini, pada keluarganya. Cantik kau, Baik, Ibu. Kemudian Ronggur dan Andini pun menikah di suatu gereja di sana. Hari-hari mereka lalui bahagia di sana. Tapi Sersan TP, bapaknya Ronggur, itu masih bertanya-tanya dari mana Ronggur dapatkan uang secepat itu di Jakarta. Kalau Bapak nggak sudi terima pemberian saya, buang aja, Pak. Hei, Ronggur. Bapak hanya ingin tahu. Coba kau ceritakan apa kerjaanmu di Jakarta, sehingga kau begitu gampang mendapatkan uang yang banyak. Dulu saya nganggur salah. Sekarang saya sudah bekerja, punya penghasilan sendiri, tetap juga salah. Apa sih yang baik di mata Bapak? Saya datang ke sini, saya bawa istri saya ke sini. Untuk membuktikan kalau saya sudah berhasil. Oi, Ronggur. Keberhasilan macam apa yang kau bicarakan itu? Hah? Apa itu? Keberhasilan itu bukan karena kau sudah bisa menjadi orang kaya. Keberhasilan itu karena kau sudah bisa menjadi orang baik. Singkat waktu, sekian tahun telah berlalu.
terlihat Ronggur yang telah dikaruniai anak laki-laki dengan Andini dan hidup mewah di Jakarta. Coki tadi tanya, kenapa dia nggak pernah dibawa ke gereja sama papanya. Hari Minggu besok kita akan sama-sama ke gereja. Suatu ketika, Ronggur dan anak istrinya akan pergi ke gereja. Tapi di depan rumah terlihat ada teman-teman mafianya Ronggur yang sudah lama ia tinggalkan. Mereka bermaksud mengundang dengan paksa untuk menemui bos mafia lagi. Sekarang Bang Bonsin ketemu lo. Lo ikut gue. Gak bisa gue. Kalau lo nggak mau ikut sama gue, berarti lo ingin mati depan anak bini lo. Atau sebaliknya. Dengan sedikit diancam, Ronggur pun tak bisa menolak dan akhirnya pergi bersama mereka menemui bos mafia tersebut. Kita dalam bahaya. Orang-orang dalam kita sudah pada pensiun. Sementara ternyata Ronggur mendapat baru tugas kembali oleh bos mafia tersebut. Belum tersentuh tangan kita. Tugasmu, Ronggur. Tugas kita mengembalikan keadaan Ronggur seperti dulu pun lagi. bingung karena dalam hatinya sudah tak ingin berbuat kejahatan yang meracuni generasi muda. Ini bukan masalah pun ingin hidup normal menikmati hasil yang ia dapatkan. Hohohoho, hidup tak semudah itu, nak. Sentuh keluarga gue. Bunuh lu. Kalau lo gak mau anak lo mati, lo harus melakukan sesuatu. Bangun dari tidur lo, Ronggur. Sebentar lagi mimpi buruk akan menghampiri lo. Waktu berjalan. Dan tugas terakhir untuk Ronggur adalah membunuh seorang jaksa yang dianggap membahayakan mereka. Tapi sayang, dia adalah duri buat bisnis kita. Kamu harus menghabisinya. Ini tiket kebebasanmu, juga anak istrimu. Di situ pun Ronggur semakin bimbang. Ya, karena itu sudah bukan keinginannya lagi. Ronggur pun bertemu Ami, yaitu adik Tommy, temannya sopir taksi tersebut, di suatu diskotik, dan Ronggur memarahinya karena pergaulannya sedikit barbar. Kemudian mengantarnya pulang dan mengetahui adik Tommy yang kecil telah tewas karena narkotika di kamarnya. Di situ Ronggur semakin kacau dan semakin tak ingin merusak generasi muda. Dan kemudian Andini dan anaknya terlihat pulang ke kampung. Mungkin agar terlihat aman dari ancaman para mafia tersebut. Kemudian suatu ketika Ronggur pun mendatangi bos mafia tersebut dan dua anak buah setianya. Di situ ada obrolan kecil. Belum ada berita-berita tentang kematian jaksa itu. Kenapa belum dilakukan juga? Ada satu hal yang masih mengganjal saya, Bang. Kenapa orang baik seperti dia harus mati? Karena kalau dia tidak mati, kita semua di sini yang lewat. Bukan memang seharusnya begitu. Orang-orang seperti kita inilah yang lebih pantas untuk mati. Gak usah ngebacot lo, bangsat lo. Sekali lagi gue tanya sama lo. Lo mau tidak matiin itu jaksa? Membunuh orang jujur seperti dia
sama aja membunuh sebuah generasi. Kalau begitu lu yang lewat. Hingga kemudian ketiga mafia tersebut mati di tangan Ronggur. Berniat menyusul anak istrinya ke kampung, Ronggur bertemu Togar. Ronggur pun diomelin sama Togar dikarenakan wajahnya kini terpampang di koran dan menjadi buronan gembong narkotika yang telah membunuh teman komplotannya sendiri. Kenapa kau susah kali dibilangin dari dulu? Jaga martabat keluargamu. Akhirnya karena Togar merasa Ronggur adalah teman dari kecilnya, Bangsat, sebusuk-busuknya kau masih tetap kau saudaraku. Baik kau. Ronggur pun menyembunyikannya di tempat terpencil. Untuk sementara waktu kau boleh tinggal di sini. Ya, namanya berita, apalagi berita kejahatan yang sudah terpampang di koran. Semua pasti bakalan tahu. Sersan TB pun mengetahui berita di koran tersebut. Kemudian Sersan TB dengan marah mendatangi Togar untuk meminta diantar ke tempat Ronggur sembunyi. Bangun kau. Tunjukkan di mana si Ronggur bersembunyi. Jangan macam-macam. Bertemulah Sersan TB dan Ronggur di tempat terpencil itu, dan terjadi obrolan yang sedikit mengharukan. Hei Ronggur, sekarang kau tatap wajah tua ini. Bapak ingin melihat wajahmu yang angkuh itu. Bapak ingin menyaksikan kebodohanmu. Bapak ingin melihat hasil yang kau petik dari kesombonganmu. Jadi itu maksud kedatangan Bapak ke sini. Memang ini kan yang Bapak mau. Melihat saya hancur. Cuma itu yang ada di benakmu dari dulu. Kau selalu menganggap Bapak lebih sayang kepada kedua adikmu daripada kau. Cuma itu. Kau salah. Kasih sayang bapakmu ini sama besarnya kepada kalian bertiga. Cuma bedanya, Ronggur, kau adalah anak tertua di keluarga ini. Jadi bapakmu ini berkewajiban mendidikmu. Bapak beri kau pendidikan yang keras supaya kau bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga kita. Kenapa baru sekarang Bapak bicara itu seperti saya? Kenapa nggak dari dulu, Pak? Jangan pernah Bapak mengharapkan saya seperti apa yang Bapak harapkan. Kalau mendidik saya saja Bapak nggak pernah. Bapak prajurit hebat. Tapi Bapak lupa. Laki-laki hebat bukan mereka yang sanggup melewati ribuan pertempuran, Pak. Laki yang hebat adalah laki yang selalu ada untuk keluarga. Sekarang Bapak lihat. Ini anak Bapak yang bodoh. Anak Bapak yang gak bisa diatur. Anak Bapak yang cuma rindu sama bapaknya. Yang kangen sama bapaknya, Pak. Yang cuma pengen melihat bapaknya tersenyum pada anaknya, Pak. Sekarang Bapak pergi. Bapak tinggalkan saya. Saya akan menanggung semuanya sendiri. Kalaupun saya mati.
Bapak nggak perlu kuburkan saya, Pak. Danau ini luas. Lemparkan anak Bapak yang bajingan ini ke dalamnya. Biar Bapak nggak perlu malu lagi punya anak seperti saya. Kemudian Sersan TB menyuruh anaknya Ronggur menyerahkan diri dan bertanggung jawab untuk kesalahannya pada polisi yang sudah di luar. Dan sekarang Bapak kembali meneteskan air mata di hadapan kau karena Bapak tahu Bapaklah yang bertanggung jawab atas semua perbuatan burukmu. Tapi kau juga harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu di hadapan hukum. Sontak Ronggur pun kaget dan merasa dijebak oleh bapaknya sendiri. Terjadilah kepanikan pada Ronggur. Kenapa Bapak ngejebak saya, Pak? Bapak mau kita dari penjara! Itu yang Bapak mau! Tidak ada tempat bersembunyi buat orang-orang yang salah. Kau bilang sama anak istri saya kalau saya mencintai mereka. Tidak. Kalau kau betul-betul mencintai mereka, kau serahkan dirimu kepada mereka. Kalau tidak, kau akan kehilangan semua orang-orang yang kau cintai. Ada cara lain. Lebih baik saya mati daripada saya menangkap. Tahan. Jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan itu. Jangan kau ulangi kebodohan ini. Kalau kau mati, kau tidak akan sempat menebus semua dosa-dosa. Kau akan kehilangan orang-orang yang kau cintai. Ayo serahkan. Yang akhirnya mampu ditenangkan Sersan TB dan Ronggur pun keluar menyerahkan diri. Tapi tak disangka seseorang bagian dari mafia tersebut menembaknya dari kejauhan hingga Ronggur pun akhirnya tewas. Ending yang tak disangka. Dan film pun selesai. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari film ini. Pertama, bahwa sukses itu bukan tentang seberapa banyak uang lo, tapi seberapa bermanfaatkah lo buat sesama, juga buat keluarga lo sendiri. Kedua, tentang cinta. Ketika strata memang menghalangi kalian menyatukan cinta, maka hal yang kalian lakukan hanyalah ikhlas, bukan memaksakan diri menyamakan strata dalam waktu singkat. Karena itu mustahil, bro. Semua butuh proses. Ya, kalau emang sudah jodoh nggak dapet sekarang, ya jadinya juga nggak apa-apa kan. Hahaha. Ya sambil berdoa aja biar cepet janda. Ketiga, nah kalau lo udah bener nikah nih sama jandanya tadi, terus lo punya anak, didik anak lo dengan bener-bener baik. Sesibuk apapun lo, luangin banyak waktu untuk mereka hingga lo bener-bener kenal dan tahu karakter anak-anak lo sendiri. Jangan sampai nyesel kalau lo nggak kenal gedenya kayak apa. Oke, sekian dari saya, Kang Menyun. Dan tanpa dukungan kalian, channel ini tak akan jadi apa-apa, bro. Mengguncang persilatan Indonesia pun ya hanya akan jadi mimpi belaka. Karena itu mohon like dan subscribe-nya, teman-teman. Akhir kata terima kasih dan salam ngek ngok.